Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas dua buah contoh soal berkaitan dengan analisa rangkaian listrik menggunakan transformasi Laplace. Jadi rangkaian pertama, di sini kita punya suatu sumber tegangan DC ya. Kemudian di sini ada resistor, lalu di sini ada saklar, dan di sini ada induktor, di sini ada kapasitor. Sekarang kita beri nilai. Jadi di sini ada sumber tegangan DC 100 volt dan di sini ada resistor 2 ohm, ada induktor 3 Henry dan ada kapasitor 0,1 farad. Dan pada kondisi awal VL 0 sama dengan 0 atau tegangan induktor sama dengan 0 dan arus kapasitor sama dengan 0. Kemudian saklar kita tutup. Nah, berapakah arus yang mengalir pada rangkaian? Arus yang keluar dari sumber ya, arus total atau IT-nya. Oke, menggunakan analisa, menggunakan transformasi Laplace, kita konversi rangkaian kita ke domain S, maka kita akan dapatkan rangkaian seperti ini. Jadi di sini plus minus, lalu di sini berubah ya menjadi 100 per S. Kemudian di sini tetap 2 ya, tetap 2, dan di sini berubah menjadi 3S ya. Kondisi awal sama dengan 0, kemudian di sini berubah menjadi 10 per S. 10 per 0,1 10 ya. Oke, dan kita dapatkan rangkaian seperti ini. Arus yang mengalir pada rangkaian kita ini, atau arus yang keluar dari sumber, itu kita bisa cari dengan persamaan IS sama dengan V domain S dibagi dengan Z total dalam domain S. Nah, berapakah itu? Jadi di sini ada 100 per S, kemudian Z. Nah, ini Z-nya kita harus gabung dulu semuanya. Ini kita paralel ya, karena dia terhubung paralel, maka kita paralelkan dan diserikan dengan 2 ohm. Maka kita akan dapatkan 2 ditambah 3S dikali 10 per S. Oke, jadi di sini kita dapatkan 3S kali 10 per S, kemudian 3S ditambah 10 per S. Maka di sini akan menjadi 2 ditambah 3 dibagi dengan 3S tambah 10 per S, dan 3S kuadrat ditambah 10 dibagi dengan S. Jadi 3S kuadrat ditambah 10. S-nya naik ke atas sini, maka di sini menjadi 3S. Ini 100 per. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini ya. 100, S-nya turun ke bawah, S dikalikan dengan 2 ditambah dalam kurung 30S dibagi dengan 3S kuadrat ditambah dengan 10. Oke, dan kita turunkan lebih jauh ya. Ini bisa kita tuliskan dengan 100 dikalikan dengan 3S pangkat 2 ditambah 10. Kemudian dibagi dengan 6S pangkat 3 tambah 20S tambah 30S pangkat 2. Nah, inverse dari fungsi alih ini atau fungsi dalam domain S ini, itu kita bisa cari dengan metode Heaviside. Nah, ini salah satu metode yang paling mudah yang dituliskan dalam buku ya, yang dijelaskan dalam buku. Dia katakan seperti ini. Jika suatu fungsi alih itu berbentuk pecahan seperti ini, maka ini kita bisa tuliskan dengan P dibagi dengan Q, di mana P itu sama dengan 300 S pangkat 2 ditambah dengan 1000. Jadi dikali masuk ya. Kemudian Q di sini sama dengan 6 S pangkat 3 ditambah 20 S ditambah 30 S pangkat 2. Dan jika kita turunkan Q satu kali, maka dia akan menjadi 18 S pangkat 2 ditambah 60 S ditambah 20. Dan kemudian di sini ada A1, di mana A1 itu sama dengan akar-akar dari Q. Akar-akar dari Q. Jadi akar-akar dari Q ini ada 3 ya. Ada A1, A2, dan A3. Karena dia pangkat 3. Di mana A1 itu sama dengan minus 0,792. Kemudian A2 itu sama dengan 4,21. Minus 4,21 dan A3 sama dengan 0. Nah, ini kalian bisa cari dengan rumus ABC ya. Kemudian Heaviside mengatakan seperti ini. Untuk mencari IT atau inverse Laplace dari fungsi alih ini, itu bisa dengan menggunakan persamaan ini. P A1 dibagi dengan Q aksen A1 dikalikan dengan eksponensial A1 kali T, kemudian ditambah P A2 dibagi dengan Q aksen A2 dikalikan dengan eksponensial A2T ditambah P A3 dibagi dengan Q aksen A3 dikalikan dengan eksponensial A3 kali T. Jika akar-akar dari Q ini ada 4, maka ini sampai 4, P4 dan Q aksen A4. Tapi di sini cuma sampai 3, jadi kita tuliskan sampai 3 saja. Dan kemudian kita substitusikan nilainya. PA1 itu adalah, P ini kita substitusi S-nya dengan A1. Jadi 300 dikalikan dengan minus 0,792 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan nilai ya, kita masukkan semua nilainya. Begitu pula dengan Q aksen A1-nya ya. Itu Q aksen, tapi S-nya kita substitusi dengan A1. A1-nya
minus 0,792. Maka di sini akan kita dapatkan nanti minus 73,122 eksponensial minus 0,792 T ditambah 73,122 eksponensial minus 4,21 T ditambah 50. Dan di sini A3 kalian substitusi juga ya. A3 sama dengan 0, maka P-nya kan sama dengan 1000. Ki aksennya itu Ki aksen A3. Ki aksen A3 akan menjadi 20. 1000 bagi 20 sama dengan 50. Eksponensial pangkat 0 kan sama dengan 1. Dan ini dia IT kita. Jadi kita bisa dapatkan tanpa menggunakan tabel transformasi Laplace. Cuma kita ikuti saja persamaan ini. Kemudian untuk soal kedua, ada suatu rangkaian sederhana ya. Di sini ada sumber tegangan AC, kemudian di sini ada resistor, ada saklar, dan di sini ada induktor. Tegangan AC di sini besarnya sama dengan 100 sinus 100T, dan di sini resistornya bernilai 2 ohm, kemudian induktornya bernilai 2 Henry. Kita ubah dia ke domain S. Langsung di sini saja, ini tetap menjadi 2 dan ini menjadi 2S. Oke, dan di sini diketahui juga kalau tegangan awal induktor sama dengan 0 ya, berarti kita ubah ke domain S tinggal 2S saja. Sementara V di sini kita ubah ke domain S juga, kita dapatkan nilai 100 dikalikan dengan 100 dibagi dengan S kuadrat tambah 100 pangkat 2. Dan di sini kita dapatkan 10 pangkat 4 ya, dibagi dengan S kuadrat ditambah 100 pangkat 2. Pertanyaan sekarang adalah berapa arus yang keluar dari sumber tegangan ketika saklarnya ditutup? T besar sama dengan 0, berapakah arusnya? Langsung kita buat persamaan arus. Dalam domain S, V dibagi dengan Z total, 10 pangkat 4 dibagi dengan S kuadrat, ditambah 100 pangkat 2, dikalikan dengan 2S ditambah 2. Impedansi totalnya kan 2S ditambah dengan 2. Bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan ini? Metode yang paling gampang tadi, metode Heaviside. Maka kita dapatkan di sini bahwa P-nya sama dengan 10 pangkat 4 dan Q sama dengan, kita coba kalikan masuk semuanya ya. Kita dapatkan 2S pangkat 3 ditambah 2S pangkat 2, kemudian ditambah 2S kali 100 pangkat 2 ditambah 2 kali 100 pangkat 2. Kita sederhanakan, maka kita dapatkan 2S pangkat 3 ditambah 2 kali 100 pangkat 2S. Ini diberikan saja 2S kuadrat itu lebih kecil daripada 2 kali 100 pangkat 2 kali S. Kemudian Ki aksen sama dengan 6S pangkat 2 ditambah dengan 4S, kemudian ditambah dengan 2 kali 100 pangkat 2. Ini Ki aksennya. Berapa nilai A1, berapa nilai A2, dan berapa nilai A3. Jadi lihat, untuk S kuadrat tambah 100 sama dengan 0, itu cara kerahkan kita persamakan dengan 0 ya. Maka S kuadrat sama dengan minus 100 pangkat 2, S sama dengan akar minus 100 pangkat 2. Atau ini menjadi plus minus 100I ya. Jadi kita punya sekarang A1 sama dengan 100I, A2 sama dengan minus 100I, dan A3 sama dengan minus 1. Jadi lihat ini ya, 2S tambah 2 sama dengan 0, S sama dengan minus 1. Oke, sekarang kita sudah dapatkan semua ya. P dan Q aksen A1, A2, A3, berarti IT di sini sama dengan, ya, kita substitusi, P tetap 10 pangkat 4, kemudian Q aksen A1, 8 kali 100 pangkat 2, I. Kemudian dikalikan dengan eksponensial pangkat 100 IT atau I100T. Kemudian ditambah 10 pangkat 4 dibagi dengan 8 kali 100 pangkat 2I dikalikan dengan eksponensial minus 100T, kemudian ditambah 10 pangkat 4 dibagi dengan 2 kali 100 pangkat 2 eksponensial minus T. Oke, dan kita lihat persamaan yang ini ya. Jadi kita bisa urai menjadi seperti ini. 10 pangkat 4 dibagi dengan 4 kali 100 pangkat 2, kemudian kita kalikan dengan eksponensial 100 IT ditambah eksponensial minus 100 IT dibagi dengan 2I, kemudian ditambah 10 pangkat 4 per 2 kali 100 pangkat 2. Ini kan menjadi 1/2 atau 0,5 kali eksponensial pangkat minus T. Dan sekarang kita akan coba menyederhanakan persamaan ini ya. Nah, ini menjadi 0,25 ya. 10 pangkat 4 hilang 1/4.
0,25. Lihat bentuk ini. Ini adalah bentuk Euler dari fungsi sinus 100t. Ingat kembali pelajaran matematika ya. Fungsi atau bentuk Euler dari suatu fungsi sinusoidal itu seperti ini modelnya. Untuk sin 100t ditambah 0,5 eksponensial pangkat minus t. Oke, jadi sederhana ya, simple untuk mencari respon lengkap arus yang mengalir pada rangkaian dengan induktor dan resistor terhubung seri. Jadi itu dia tadi dua contoh yang kita perkenalkan. Dan seperti itu ya, jika kita lihat di buku teks, ada 4 cara ya untuk mentransformasi Laplace inverse dari suatu fungsi dalam domain S. Yang pertama itu dengan menggunakan metode residu. Yang kedua itu ada metode aljabar. Yang ketiga ada menggunakan metode Heaviside yang kita lakukan pada dua contoh soal barusan ya. Kemudian yang empat ada menggunakan integral konvolusi. Sebenarnya paling gampang itu Heaviside ya, karena tinggal dicari saja key dan key action, kemudian berapa akarnya, maka selesai sudah. Jika kita menggunakan metode residu, maka itu ada rumusnya lagi ya. Kalian bisa lihat di buku saja. Itu contoh soalnya banyak juga. Nah, metode aljabar itu yang pakai ABC ya, pakai konstan ABC yang harus kita cari tahu lagi berapa ABC-nya. Lalu kita mentransformasi inverse balik dari masing-masing pecahan yang dihasilkan. Efisien itu yang paling mudah karena kita nggak usah lihat tabel lagi untuk mencari transformasi inverse dari satu fungsi dalam domain S. Fungsi ini agak lebih susah karena dia menggunakan integral lagi. Jadi ada lagi main-main integral dalam menggunakan metode ini.